Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kada Films, review film seadanya. Film perburuan diangkat dari novel karya Pramoedya Anantatur, disutradarai oleh Richard Oh. Ia juga menulis skenario di film ini bersama Hussein M. Atmojo. Bersetting di masa penjajahan Jepang, film ini bercerita tentang prajurit peta bernama Hardo. Ia bersama kawan-kawannya diburu setelah berusaha berkhianat dan mengambil alih markas peta. Yap, premis filmnya sesimpel itu. As always, kalau ada sebuah film yang diangkat dari sebuah novel, saya selalu bilang kalau saya nggak tahu filmnya diangkat dari novel atau saya nggak baca novel aslinya. Alasan saya menonton film ini karena sutradaranya yaitu Richard Oh. Dulu filmnya sempat menarik perhatian saya, yaitu berjudul Terfana. So, I try to watch this movie. Film ini nggak jelas mau masuk ke genre apa gitu. Di awal film kita udah di set tinggi banget bahwa filmnya akan bercerita tentang film perjuangan kemerdekaan dengan menyuruh penonton untuk berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi filmnya tidak memberikan payoff yang setimpal akan hal tersebut. Nggak dapet aja bahwa film ini tuh film tentang perjuangan kemerdekaan gitu. Mau mengeksplor genre psychological thriller juga nggak masuk gitu, karena kita nggak dikenalin dengan jelas ke tokoh utamanya, ke tokoh si Hardo ini. Alasan kenapa dia diburu, alasan kenapa dia penting banget gitu di dalam film ini. Premis filmnya kan simple, tentang perburuan. Tentunya perburuan seseorang dong. Harusnya filmnya tuh membuat kita peduli terhadap tokoh utamanya, terhadap si Hardo ini. Tapi entah film ini gagal atau dengan sengaja filmnya nggak memberikan pengenalan yang proper terhadap tokohnya. Jadi selama kita ngikutin dia diburu, kita tuh nggak ada emotional impact-nya gitu. Nggak ada rasa peduli-pedulinya ke tokoh si Hardo ini. Aspek psychological thriller yang mau ditampilin juga nggak ngena gitu. Dan nggak jelas juga maksudnya. Acting Adipati Dolken yang memerankan seseorang yang mau jadi gila gitu juga kerasa hampa gitu, karena alasan kenapa dia mau jadi gila juga nggak jelas gitu, nggak ngerti maksudnya tuh apa gitu. Sayang banget, padahal acting dia di film ini bagus banget. Cara dia mendeliver line yang puitis sebenarnya juga dapet banget ya, tapi karena pendalaman karakternya nggak jelas, jadi hal tersebut terasa sia-sia gitu. Belum bicara plot ceritanya yang gak jelas, entah dari set waktunya ataupun set tempatnya. Saya nggak tahu cerita asli di novelnya seperti apa. Tapi di film ini, tokoh si Hardo ini tuh bisa berada di tempat mana aja, terus dapat informasi plot atau eksposisi yang penting banget gitu. Di salah satu adegan ketika ia diburu ya, ia bisa bertemu dengan seseorang yang penting bagi dirinya atau seseorang yang penting di cerita filmnya. Terus mereka ngobrol di tempat itu, di tempat yang gak jelas itu. Yang di awal ia juga gak mau ketemu dengan seseorang yang penting ini, dan gak dijelasin juga kenapa di awal dia tuh gak mau ketemu dengan tokoh yang penting ini. Intinya serba gak jelas lah dengan tokoh si Hardo ini. Budget yang pas-pasan juga nggak menolong. Tata rias, make up, set lokasinya juga kelihatan minim budget. Saya yakin sinematografernya berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan gambar yang bagus. Karena kalau saya perhatikan ada beberapa shoot-shootnya yang niat lah bagus gitu. Tapi karena budget tersebut, atau mungkin karena hal lain juga, hanya beberapa shootnya saja yang terlihat bagus. Selebihnya sangat-sangat struggle dengan tata rias dan set lokasinya. Gak dapet lah penggambaran masa penjajahan Jepangnya. Action sequence was very pure executed. Action sequence-nya benar-benar kerasa murahan banget. Diedit atau di-cut dengan kasar, gak enak dilihat atau gak enak buat diikutin gitu action sequence-nya. Again, menurut saya memang karena budget yang minim tersebut.
Yang tampil impresif menurut saya mungkin hanya musik atau scoring di film ini. Scoring dari Mas Purwacaraka di film ini benar-benar kerasa grand-nya, kerasa mewahnya gitu. Sayang banget musik yang mewah ini nggak diikuti dengan emotional impact yang ngena gitu. Jadi tersia-siakan kubahan musik dari Mas Purwacaraka ini. Harusnya scoringnya dikasih ke film yang lain aja Mas. Sayang banget scoring sebagus ini diberikan kepada film yang gak jelas seperti ini. Akhirnya saya kembali bilang, film ini gak jelas banget. Richard Oh, cobalah untuk membuat film yang lebih baik lagi ya, yang plot filmnya masuk akal dan tokoh utamanya jelas. Kalau mau bikin kita peduli terhadap tokoh utamanya, ya kenalin dengan bener lah tokoh utamanya, motivasi dia, alasan kenapa dia penting di dalam cerita filmnya. Kenalkan kepada kita yang orang awam tokohnya seperti apa, atau kepada kita orang awam yang gak baca novel aslinya seperti apa. Perburuan saya kasih nilai D+. Plusnya saya kasih untuk musik yang mewah dari Mas Purwacaraka dan penampilan Adipati Dolken yang tersia-siakan. Oke teman-teman, itulah review seadanya untuk film Perburuan. Seperti biasa, bagi yang sudah menonton filmnya, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like juga di videonya, dan jika berkenan, subscribe juga channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video yang lainnya. Nama saya Ade, hatur nuhun.